Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan tentang penyelesaian analisis jalur dengan SPSS. Sebelum kita membahas tentang simulasi dengan menggunakan SPS dan kemudian bagaimana kemudian kita membaca dan kemudian kita mencari jalur langsung, tidak langsung ya. Kita perlu dulu tahu apa itu yang disebut dengan analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, serta damai terhadap Z. Analisis jalur ialah suatu teknik untuk mengaji hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel dibaca mengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Ya. Nah, kemudian untuk kita bisa memahami, kita buat dulu jalan berpikir atau kerangka pikir kalau kita mau membuat sebuah persamaan ya. Nah, ini kemudian kita buat seperti ini ya. Artinya kita buat bahwa di sini manager sets difficult specific goal for job or task ya. Ini kita sebut dengan komunikasi interpersonal. Kita sebut dengan X1. Individual has confidence that given level of performance will be attained. Set efficiency ini kita sebut dengan ini. Kemudian individual set higher personal, upaya kerja. Ya, ini goal for their performance ya. Terakhir adalah individual has higher level of job or task performance, kita sebut dengan kinerja. Sehingga di sini kita memiliki 4 variabel. Ada komunikasi interpersonal, ada sub efisiensi, dan ada upaya kerja. Kemudian ada kinerja. Nah, ini nanti kita buat dalam bentuk persamaan seperti ini. Ya. Jadi, yang pertama adalah yang bergaris biru. Artinya, komunikasi interpersonal mempengaruhi self efficiency. Yang menjadi persamaan 1. Yang kedua, komunikasi interpersonal dan self efficiency mempengaruhi upaya kerja. Ini persamaan 2. Kemudian self efficiency, upaya kerja mempengaruhi kinerja. Ini persamaan 3. Sehingga nanti kalau ini diterjemahkan menjadi seperti ini. Ya. Ini persamaan ini. Jadi kalau nanti kita lihat nanti ini persamaan 1. Kemudian ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Ya, 3 ini. Ini adalah X2, X3 terhadap Y, X1, X2 terhadap X3, X1 terhadap X2. Ya. Nanti tahapannya ya. Jadi kalau nanti itu adalah data primer, ada namanya uji ini ya, validitas dan uji reliabilitas ya. Kalau itu untuk regresi. Kemudian dari regresi nanti kita akan uji ya. Biasanya kalau data adalah normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian kita bisa menghitung koefisien jalur ya, langsung tidak langsung. Kemudian menguji signifikansinya dengan uji T atau uji F atau R kuadrat ya. Baru kemudian terakhir setelah lolos dari uji asumsi klasik baru kita bisa hitung secara langsung, tidak langsung, dan pengaruh total ya. Nih. Nah, misalkan kita sudah punya data ini ya. Data saya gunakan 30 ya. Kemudian setiap variabel yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal ada 7 item pertanyaan. Self set ada 7 item pertanyaan. Upaya kerja ada 8 pertanyaan. Kinerja ada 14 pertanyaan. Ini ya. Sekarang kita copy aja ini ya. Kita copy ke SPSS. Copy ya. Kita copy dulu ke SPSS ya. Copy sini aja ya. Paste. Nah, dapat data, ini kita isi nanti ini ya. Dengan cara apa? Ini kita ganti dengan tadi adalah
komunikasi interpersonal disingkat dengan KI ya. Ini KI 1 pakai anak panah ke bawah ya. KI 2 anak panah kedua bawah, KI 3, KI 4, KI 5, KI 6 ya. Sampai tadi kalau tidak salah ada KI-nya ada 7 ya. Jadi kita masukkan ke KI 7. Kemudian kita total semuanya dengan pakai X1. Berlanjut kemudian kita gunakan tadi di sini adalah S1 sampai S7. Ini kita masukkan S1 sampai S7. S2, S3, S4, S5, S6, S7, totalnya adalah X2. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke U sampai 8 ya. U. Ini masukkan ke U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Kalau nggak salah U8 ya. U8 ya harus X3. Jadi kita masuk X3. Kita cek dulu ke S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita gunakan di sini adalah kita berhubungan dengan kinerja ini. Ya, ini kinerja 1 sampai 14. Ya, ini K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, terakhir adalah di sini adalah Y. Ya, ini berarti kita cek di sini. Ya, sampai di sini ini. Ya, udah menit ya. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita uji tentang uji konteks data, uji validity dan uji reliability. Ya, kita mulai dulu. Sekarang adalah dengan cara ini saya bangsin dulu ya. Ini kita dengan cara analyze, kemudian kita gunakan correlate bivariate. Kita masukkan ini K1 sampai K7 plus totalnya X1 tadi ya ini. Kita uji ini ya. Nah, untuk melihat tadi itu adalah valid tidak, maka lihatlah angka di sini ya. Angka di sini ini harus di atas 0,25 ya. Ini hampir semua angka di sini ya, X.286, X 0,716, 0,590 dan seterusnya sudah di atas 0,25. Sudah valid ya. Sekarang bagaimana dengan reliability-nya? Pilih analyze, kemudian scale reliability analysis. Ya, masukkan sekarang K1 sampai K7. Oke. Langsung aja oke di sini ya. Nah, lihatlah reliability-nya dengan alpha crombat ini. Kalau dia di atas 7, dia adalah ini ya sangat kuat, tapi kalau kemudian dia adalah moderat, itu adalah 0,5 sampai 0,7. Berarti ini moderat ya. Ya, berarti sudah bisa disimpulkan bahwa datanya adalah reliability ya. Memenuhi syarat reliability-nya terpenuhi ya. Kemudian yang selanjutnya kita uji variabel yang lainnya. Analyze, kemudian kita pilih lagi correlate bivariate. Ini kembalikan dulu. Kembalikan ya ke sini. Kita ke bawahnya diambil lagi. Ya. Ambil lagi sekarang ini kita ambil oke. Ya. Kita lihat di sini ya. Hampir semua rata-rata nilai di atas 0,25. Ya, berarti validity-nya terpenuhi.
Ganti lagi, kita coba lagi dengan cara analyze, kemudian scale, reliability analysis, ya. Ini kita keluarkan, ya. Sekarang diganti dengan S1 sampai S7. Oke, ke sini, oke, ya. Nah, sekarang di sini alpha kelompaknya terpenuhi lagi di atas 0,5 sampai 0,7. Ganti variabel lagi, analyze, correlate bivariate. Sekarang ini kita ganti lagi, ya. Kita ganti ke upaya kerja, ya. Ini upaya kerjanya ini. Klik di sini, oke. Lihatlah angka di sini. Semua memenuhi kriteria di atas 0,25. Nah, berarti terpenuhi. Sekarang analyze, scale, reliability, ya. Ini kita keluarkan dulu. Kita ambil U sampai U8. Oke, ya. Klik lagi ini. Terpenuhi 0,633. Dia moderat. Ya. Terakhir, sekarang kita lihat dari analyze kinerja, ya. Correlate bivariate, kita cari di sini, masukkan kinerja. Ya, dengan kinerja tadi ini. Masukkan semua saja ini. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini kinerja tadi ini. Ya, semua terpenuhi. 52, 56, 55 rata-rata di atas 0,25. Ya, berarti sudah memenuhi bahwa data memenuhi kriteria adalah validity-nya terpenuhi. Sekarang terakhir kita lihat analyze, kemudian kita lihat scale, reliability-nya adalah kita cari. Ya, sekarang masukkan tadi adalah yang kinerja 1 sampai kinerja mentok ini, ya, sampai ke bawah ini, oke. Ya, karena ada reliability, X-nya nggak perlu, Y-nya nggak perlu. Oke, di sini. Ya, udah 0, di bawah, di atas 0,7, ya, berarti sudah terpenuhi. Nah, setelah memenuhi kriteria validity dan reliabilitas, maka data boleh diregress. Ya, oke, kita regress karena ada 3 persamaan. Kita regress nanti adalah satu persatu dulu. Kita regress dulu, ya. Jadi kita regress dulu, cara seperti ini. Ya, untuk regress kita analyze, kemudian kita pilih regression linear. Kita masukkan dulu adalah X1 ke Y, berarti X2-nya adalah Y. X2-nya adalah ini, dependen, X1-nya adalah variabel bebas. Kita cari tadi statistik, kita pilih, ya, kita kemudian pilih collinearity, continue, sama tadi, ini plotnya nggak usah, kita pilih yang ini aja, yang shift tadi ini. Ya. Kita double oke, udah cukup pakai ini, continue. Oke, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat X1 memiliki terhadap X2. Kenapa? Karena T-nya di atas, alfanya di bawah 0,01. 0,01. Ya, berarti dia punya pengaruh. F-nya juga begitu berpengaruh. R-nya adalah 0,251. Di sini artinya adalah, jadi kalau nanti kita lihat 0,251 adalah 25%, variabel X1 mampu menjelaskan variabel X2. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, sekarang adalah kita akan menguji apakah model ini lolos dari normalitas terpenuhi dan kemudian heteronya terpenuhi. Nah, karena kita sudah punya ini, ya, kita sudah punya res ini bisa digunakan untuk uji normality sama uji heterositas. Caranya apa? Gini.
analyze, dash statistik, kemudian kita gunakan explore. Ini kita masukkan yang ini unstandard dash ini ke sini. Kemudian kita pilih yang plot ini, kita pilih normality ini. Oke, continue ya. Maka lihatlah ini. Ini kita pakai tadi ini ya, test of normality. Signifikan ini harus di atas 0,05. Terpenuhi, berarti datanya adalah berdistribusi normal. Ini ya, yang Anda lihat tadi ini ya. Ini kalau Anda lihat tadi, dia adalah memenuhi kriteria data berdistribusi normal. Kemudian kita lagi, karena udah ada ini lagi, ya sudah terpenuhi ini, ada res ini, maka res ini kita gunakan diabsolutkan boleh. Transport, ini ya, kita gunakan ABS. Absolut, ini A, ini kita absolutkan A, BS absolut, ini kita gunakan res 1. Res 1 ini. Ini kita masukkan di sini all, kita gunakan ABS klik-klik, ini masukkan tadi ini. Ini ya. Kita oke. Maka ini sudah bertambah variabelnya. Ini ya, ABS ini ya. Ini kita regress. Alas, ini kita regression ini ya. Ini kita keluarkan, diganti ini. Oke ya. Nah, di sini sekarang kita bisa lihat angka ini. Ya. Jadi dia tidak memenuhi kriteria ya. Jadi ini masih signifikan. Nah, kita bisa gunakan cara lain. Ya, gimana cara lainnya? Kita bisa gunakan kalau tadi adalah absolut residual, sekarang adalah log residual kuadrat. Kita buat tadi ini. Compute. Kemudian kita bisa gunakan tadi ini subbuat log ya. Log tuh ini res ini kuadrat. Res 1 kuadrat. Dengan cara tadi ini adalah pakai log ya. Ini kita gunakan log. Log tadi kita cari di sini. Log ini ya. Klik-klik. Kemudian kita masukkan ini. Sini kalikan, klik ini kali ini, kalikan ini. Oke ya. Nah, sekarang kita regress ulang lagi, analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita masukkan tadi ini. Kita ganti dengan yang kuadrat. Ini ya. Klik di sini, oke. Nah, sekarang kita bisa melihat nilainya udah naik ya. Ya, udah naik. Ini ya, ini ya, agak dibandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi kan ini. Kita udah gunakan ABS rate ini ya. ABS rate tadi ini kan 0,29 ini 0,9 semua. Sekarang adalah menjadi 0, ini. Ya, udah naik ini dari 0, ini ya, ini 0,86 ini ya. Nah, kemudian kita lakukan untuk semua persamaan. Dalam berikutnya adalah kita gunakan tadi ini ya. Analyze adalah yang X1, X2 ke X3. Karena adalah yang ini regresi tadi. Ini adalah X1, ini ada X2, ini ke X3. X3 nih ya. Ini keluarkan dulu. Ya, ini adalah kita gunakan X3. Ini X3 nih ya. Oke. Ya, ini X3-nya kita gunakan aja yang ini ya. Regresi yang ini. Ini ya. Jadi X1 mempengaruhi X3 tetapi X2 tidak. Ya.
Nanti kita uji lagi di sini, ada uji normality, uji ini sudah lolos, uji multi-call. Tinggal hetero sama normality ya. Normality kita cek lagi, itu bisa kita cek ya. Dengan cara residual yang terakhir tadi di regres. Ya. Yang ketiga kita regres yang X2, X3 ke Y. Ini regression ini. Ini kita klik ke sini. X2 ke X2-nya. Ini kita masukkan ke ini Y dulu. Y, sekarang kita masuk ke X3 itu ini. Oke, ini ya. Nah, ini regresinya ini ya. Kita bisa lihat ini ya. Semua signifikan pada alfa 05. Nah, dan nanti kita uji lagi. Bagaimana dengan aspirasinya? Setelah ini kita uji, maka kita peroleh seperti ini. Ya. Ini sudah kita uji tadi. Voltage stabilitasnya sudah terpenuhi. Sekarang kita uji ini. Ya. Ini hasil persamaan 1. Ini hasil persamaan 2. Persamaan 3. Karena nanti ini akan digunakan untuk menghitung ini. Ya. Untuk menghitung ini. Semua kita masuk sini ya. Jadi kita masukkan tadi ke sini. Ya, saya kalau udah menulis aja tadi masukkan ke sini. Tadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Masing-masing kita uji asumsi klasik. Ya. Ini udah ketemu semua ya. Nah, termasuk ruangnya tadi ini. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan tadi ini ya. Sekarang kita akan nyari ini. Dari persamaan yang untuk R2 tadi kita bisa nyari yang namanya pengaruh residu. P2E2 sama dengan akar 1,0251. Ini adalah R kuadratnya. Ketemu, taruh sini. Kita cari lagi sini, kita taruh ke sini. Ini kita lagi taruh ke sini. Ya. Ya, gunanya tadi begini ya. Nah, dari sini dari persamaan kita bentuk, kita masukkan X1 ke 2. X1 ke 2 dapat ini 0,51. X1 ke S2. X1 ke S2 pengaruhnya ke sini. Upaya Kartini ya. Berarti kita X2-nya 0,51. Ini ya. Kemudian ini 506 tadi ketemu ini. 0,3 tadi ketemu ini. Ya. Ini semua ya. Nah, dari sini nanti kemudian kita masukkan kita semuanya, baru kita bisa memperoleh namanya menghitung pengaruh langsung, tidak langsung, dan total. Contoh X1 ke X2 ini bisa langsung. Ini loh ya. Ini bisa langsung. Ya. X1 ke X2 bisa langsung. Berarti ketemunya ini. Tapi X1 ke X3 bisa melalui langsung X1 ke 3 atau tidak langsung melalui X2. X1 ke S2, X2 ke X3. Ya. Atau X1 ke Y, maka bisa X1 ke X3 ke Y, atau X1 ke X2 ke Y, atau X1, X2, X3 baru ke Y. Ya. Kita hitung semuanya, yang langsung, yang tidak langsung tadi ini ya, ini melalui ini dijumlah total. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan tadi bahwa kesimpulan ini adalah menjawab hipotesisnya. Jadi satu, ada pengaruh langsung komunikasi impersonal terhadap self efficacy. Ini adalah ini yang untuk persamaan 1 ya, signifikan. Yang ini ya, ini nanti ada pengaruh langsung terhadap pekerja, tapi self efficacy terhadap pekerja tidak signifikan. Baru yang persamaan ketiga adalah apakah pengaruh langsung self efficacy terhadap kinerja? Ya, ada pengaruh. Pengaruh langsung upaya kerja terhadap kinerja ada pengaruh. Ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya berikan perspektif kali ini. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.